Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah, mahasiswi Universitas Yarsi, jurusan akuntansi semester 5. Video ini merupakan tugas individu mata kuliah Auditing 2, Program Audit PT Citra Tubindo Tbk per 31 Desember 2020. Yang pertama, di sini terdapat KAP dari BDO atau Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan yang mengaudit laporan PT Citra Tubindo Tbk. Sejarahnya di mana ia didirikan oleh 5 perusahaan anggota asli Inggris, Jerman, Belanda, Amerika Serikat, dan Kanada. Perusahaan-perusahaan ini dibentuk di bawah Binder Settlement International Group, di mana BDO Indonesia adalah anggota BDO International Limited, sebuah perusahaan Inggris yang dibatasi oleh jaminan dan merupakan bagian dari jaringan BDO Internasional dari perusahaan-perusahaan anggota independen. BDO Indonesia telah melayani klien domestik dan internasional sejak tahun 1992 yang didirikan oleh Bapak Rikat B. Tanubrata pada tanggal 6 Desember 1979. Kemudian di sini terdapat profil KAP BDO, di mana alamatnya itu di Prudential Tower lantai 16-20, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan 1290. Di sini terdapat telepon, email, website, fax, dan statusnya ini sudah terdapat di Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Kemudian BDO Indonesia ini saat ini memiliki 4 cabang, yaitu yang pertama ada cabang Jakarta sebagai kepala office yang beralamat di Prudential Tower 16-18, Jalan Jenderal Sudirman, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kemudian kedua cabang Tangerang yang beralamat di Unity Building lantai 3, Jalan Boulevard Gading Serpong, Tangerang. Kemudian yang ketiga ada di cabang Bandung yang beralamat di Pascal Hyper Store Blok B62. Kemudian ada cabang Surabaya yang beralamat di Spazio Building lantai 5, Surabaya. Untuk jumlah partner tim BDO ini, Indonesia telah terdiri dari 55 partner dan direktur dan lebih dari 800 profesional yang bertujuan untuk memberikan layanan terbaik yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Kemudian terdapat sejarah dari PT Citra Tubindo itu sendiri, di mana perusahaan ini didirikan pada tanggal 23 Agustus 1983 dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan berkedudukan hukum di Batam, Indonesia. Maksud dan tujuan perseroan adalah bergerak di bidang perdagangan dan industri, pemberian jasa di bidang industri minyak dan gas bumi, dan pertambangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan melakukan kegiatan usaha seperti membuat, memberikan pelayanan, memperbaiki alat-alat dan perlengkapan untuk menunjang industri peminyakan dan gas bumi. Pada tanggal 28 November 1989, perseroan telah mencatatkan saham-sahamnya untuk yang pertama kali di BI. Nah, di sini terdapat struktur organisasi perusahaan Citra Tubindo Tbk. Ini saya dapati dari website resmi PT Citra Tubindo itu sendiri. Kemudian untuk bidang perusahaan Citra Tubindo Tbk ini merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya itu bergerak dalam pembuatan pipa produksi minyak dan gas dan aksesorisnya serta penyediaan layanan terkait, di mana layanan terkaitnya itu mencakupi pemeriksaan, perbaikan, serta pembersihan pipa dan ulirannya. Kemudian untuk pemegang saham perusahaan Citra Tubindo ini, yang pertama ini ada Kestra Wave Investment, di mana kepemilikannya itu sebesar 48,231% saham perseroan. Yang kedua, Valorec Tubes, kepemilikannya itu sebesar 33,484% saham perseroan. Nah, ini merupakan struktur pemegang saham PT Citra Tubindo Tbk. Kemudian terdapat Dewan Direksi Perusahaan Citra Tubindo Tbk. Yang pertama ini ada Bapak Sete Heragandi sebagai Direktur Utama, kemudian Ibu Valia Bedard sebagai Direktur Keuangan, kemudian Bapak Fajar Wahyudi sebagai Direktur Operasi, kemudian ada Bapak Val Derifre sebagai Direktur Komersial, kemudian ada Profesor Dr. Johannes Bema sebagai Komisaris Independen. Nah, masuk ke bagian ketinjauan pustaka. Yang pertama ini ada auditing atau pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asesi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antar sesi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Itu saya dapati dari buku Al Haryono tahun 2014 edisi 2. Kemudian bukti audit. Bukti audit adalah semua informasi yang digunakan auditor untuk mencapai kesimpulan yang menjadi dasar opini audit, di mana bentuk-bentuk audit itu terdapat data elektronik dan data lain tentang transaksi, komunikasi tertulis dengan pihak luar, observasi oleh auditor, kesaksian lisan pihak yang diauditor. Kemudian untuk prosedur audit itu adalah instruksi detail yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit berlangsung, di mana proses audit itu meliputi pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, serta prosedur analitis dan pengujian substantif atas rincian saldo. Kemudian masuk ke prosedur audit perusahaan. Yang pertama ini ada prosedur audit perusahaan untuk siklus pembelian dan pengeluaran kas PT Citra Tubindo Tbk.
Yang pertama ini adalah tabel tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengendalian kunci, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif untuk transaksi atas pembelian. Yang pertama ini tujuan audit keterjadian, pengendalian internalnya itu permintaan pembelian pesanan, pembelian laporan penerimaan, dan faktur vendor dilampirkan pada voucher, serta faktur vendor, laporan penerimaan, pesanan pembelian, dan permintaan pembelian diverifikasi internal. Pengujian pengendalian itu memeriksa dokumen dalam paket voucher untuk eksistensi dan memeriksa indikasi verifikasi internal, serta pengujian substantifnya itu mereview jurnal pembelian, buku besar umum, dan file induk utang usaha untuk melihat apakah jumlah yang besar atau tidak biasa. Kemudian untuk tujuan yang kelengkapan, pengujian internalnya itu pesanan pembelian telah dinomori dan perhitungkan, serta laporan penerimaan dan voucher telah dinomori dan perhitungkan. Pengujian pengendalian itu memeriksa urutan pesanan pembelian, kemudian memeriksa urutan laporan penerimaan dan voucher. Pengujian substantifnya itu menelusuri dari file laporan penerimaan jurnal kepembelian dan menelusuri dari file faktur vendor ke jurnal pembelian. Untuk tujuan audit keakuratan, pengujian pengendalian internal kuncinya itu perhitungan dan jumlahnya sudah diverifikasi secara internal. Pengujian pengendaliannya itu pemeriksa indikasi verifikasi internal, dan pengujian substantif itu membandingkan transaksi yang telah tercatat dalam jurnal pembelian dengan faktur vendor. Kemudian untuk tujuan klasifikasi, pengendalian internal itu bagian akun yang memadai telah digunakan, serta klasifikasi akun telah diverifikasi, dan pengujian pengendalian yang umumnya itu meriksa indikasi verifikasi internal, dan pengujian substantifnya itu membandingkan klasifikasi dengan bagian akun dengan merujuk ke faktur vendor. Kemudian tabel 2 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengendalian kunci, pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk pengeluaran kas. Tujuan audit yang keterjadian, pengendalian internal itu persetujuan pembayaran pada dokumen-dokumen diberikan, pengujian pengendalian umumnya itu meriksa indikasi adanya persetujuan, pengujian substantifnya itu mereview jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan file induk terkait. Untuk tujuan audit kelengkapan, pengendalian internal itu cek dan dokumen persetujuan telah dinomori dan diperhitungkan, pengujian pengendalian itu memerintahkan urutan dokumen persetujuan, dan pengujian substantif itu merekonsiliasi pengeluaran kas yang telah tercatat dalam pengeluaran kas dalam laporan bank. Kemudian untuk tujuan keakuratan, pengendalian internal itu perhitungan dan jumlah yang dikeluarkan untuk pengeluaran kas atau pembayaran telah diverifikasi. Pengujian pengendalian itu memeriksa indikasi verifikasi internal, pengujian substantif itu menyiapkan bukti pengeluaran kas. Selanjutnya ini ada tabel ketiga, yaitu tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan pengujian rincian saldo untuk kas utang usaha. Yang pertama ini tujuan audit detail tie-in, prosedur pengujiannya itu menambahkan kembali atau menggunakan komputer untuk menjumlahkan data dari daftar utang usaha. Kemudian untuk tujuan audit eksistensi itu prosedur pengujiannya menelusuri dari daftar utang usaha ke faktur laporan vendor serta mengkonfirmasi utang usaha dengan menekankan apakah itu jumlah yang besar atau tidak. Kemudian tujuan audit dari kelengkapan, prosedur pengujian itu melaksanakan pengujian kewajiban setelah periode. Kemudian yang keempat itu tujuan keakuratan, menelusuri dari daftar utang usaha ke faktur laporan vendor, mengkonfirmasi utang usaha dengan menekan apa itu jumlah besar atau tidak, dan melaksanakan ujian kewajiban setelah periode, serta tujuan klasifikasi itu mereview daftar dan file induk apakah pihak terkait, vessel atau kewajiban bunga lainnya. Kemudian prosedur audit perusahaan untuk siklus kas dan instrumen kas. Yang pertama ini tujuan audit detail tie-in, prosedur pengujian itu membuat daftar cek yang beredar dan pembayaran algoritma serta yang dalam perjalanan, kemudian eksistensi, penerimaan, dan pengujian konfirmasi bank, kemudian tujuan kelengkapan, prosedur pengujian, penerimaan, dan pengujian konfirmasi bank dan bukti kas, kemudian keakuratan, penerimaan, dan pengujian konfirmasi bank dan bukti kas. Kemudian tujuan bisa batas, menghitung kas di tangan pada hari terakhir tahun berjalan, selanjutnya menelusuri cek yang beredar, serta jurnal pengeluaran kas dan menelusuri cek yang beredar dan laporan bank periode selanjutnya. Kemudian tabel kelima ini tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan pengujian harus rincian saldo bagi akun instrumen keuangan. Tujuan audit detail tie-in, prosedur pengujian itu membuat schedule aktivitas investasi, menggunakan aktivitas investasi, penambahan dan pengurangan, menelusuri saldo akhir per kategori ke buku besar umum. Kemudian eksistensi, konfirmasi kepada VLK3, kemudian kelengkapan inspeksi fisik securities atas kontrak derivatif, kemudian keakuratan inspeksi perjanjian yang mendasari. Kemudian klasifikasi, pengujian atas klasifikasi yang tepat atas perdagangan, memverifikasi klasifikasi yang tepat pada catatan kaki sebagai estimasi nilai wajar, kemudian tujuan pisah batas memeriksa transaksi tertentu mendekati akhir tahun, dan nasihat blokir terkait untuk menentukan apakah hal itu dicatat pada periode yang sesuai, kemudian tujuan nilai realisasi, memverifikasi harga pasar ditetapkan, menguji klasifikasi manajemen, menguji asumsi, dan mempertimbangkan apakah perlunya penurunan nilai kerugian. Kemudian masuk ke program audit. Yang pertama ini untuk pengujian
pengendalian dan pengujian substantif atas sanksi siklus pembelian dan pengeluaran kas. Yang pertama, untuk siklus pembelian ada 5. Yang pertama, lakukan pengamatan terhadap prosedur persetujuan atas pemerintahan pembelian, audit pembelian penerimaan barang, pembuatan bukti kas keluar. Kedua, ambil sampel transaksi pembelian register bukti kas keluar. Kemudian ketiga, periksa bukti yang digunakan berformulir bernomor urut cetak dan pertanggungjawaban memakai formulir tersebut. Keempat, menelusuri sampel bukti kas keluar yang disetujui dan dilakukan penyesuaian ke dokumen pendukung. Kelima, periksa adanya pengecekan independen terhadap postingan ke buku pembantu jurnal. Kemudian untuk siklus pengeluaran kas, yang pertama melakukan pengamatan terhadap prosedur pembuatan cek dan pencatatan cek ke dalam register cek. Kedua, menelusuri sampel transaksi pengeluaran kas dari register cek dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Ketiga, periksa bukti digunakan yang formulir bernomor urut tercetak. Keempat, menelusuri sampel bukti kas keluaran telah dibayar. Kelima, periksa adanya independen terhadap posting ke buku pembantu jurnal. Keenam, menelusuri sampel transaksi pengeluaran kas dan register cek dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Ketujuh, periksa bukti yang digunakan formulir bernomor urut tercetak. Ke-8, menelusuri sampel bukti kas keluaran telah dibayar. Ke-9, periksa adanya independen terhadap posting ke buku pembantu jurnal. Kemudian untuk pengujian substantif atas rincian saldo siklus pembelian dan pengeluaran kas. Ada 5. Yang pertama, menambahkan kembali dan menggunakan komputer menjumlahkan total dari daftar utang usaha. Kemudian kedua, menelusuri dari daftar utang usaha ke faktor laporan vendor. Ketiga, mengkonfirmasi utang usaha dengan menekankan apa itu jumlah yang besar atau tidak. Keempat, melaksanakan pengujian kewajiban setelah periode. Kelima, mereview daftar dan file induk untuk pihak terkait, pasal atau kewajiban berhubungan lainnya. Kemudian untuk program audit pengujian substantif atas rincian saldo siklus kas dan instrumen kas, yang pertama untuk siklus kas, melakukan food data daftar cek yang beredar dan pembayaran elektronik serta deposit dalam perjalanan. Kedua, periksa penerimaan dan pengujian konfirmasi bank bukti kas. Ketiga, menghitung kas di tangan pada hari terakhir tahun berjalan. Keempat, menelusuri cek yang beredar dalam kelaporan bank periode selanjutnya. Kelima, mempertimbangkan apakah diperlunya penurunan nilai kerugian. Kemudian untuk siklus instrumen keuangan, melakukan schedule aktivitas investasi. Kedua, membuktikan schedule aktivitas investasi penambahan atau perubahan. Ketiga, menelusuri saldo akhir per kategori ke buku besar umum. Keempat, konfirmasi kepada broker dealer. Kelima, melakukan inspeksi fisik sekuritas kontrak derivatif. Keenam, melakukan inspeksi perjanjian yang berdasar di jurnal. Ketujuh, pengujian atas klasifikasi tempat dan atas perdagangan terjadi untuk dijual dan untuk ditahan untuk jatuh tempo. Ke-8, memeriksa transaksi tertentu mendekati akhir tahun dan nasihat broker terkait untuk menentukan apakah hal itu dicatat pada periode yang sesuai. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa KAP BEDO telah melaksanakan audit PT Citra Tubindo Tbk sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan Pricewaterhouse dan CO yang terdiri dari laporan sisi keuangan konsolidasi per 31 Desember 2020 serta laporan laba rugi dan menghasilkan komprehensif lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Menurut opini auditor yang tercantum dalam laporan auditor independen, laporan keuangan konsolidasi PT ini telah terampil sudah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasi PT Citra Tubindo entitas pada anak tanggal 31 Desember serta kinerja keuangan dan arus konsolidasinya untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut sudah sesuai dengan SAK di Indonesia. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.